Ini dia beberapa ciri-ciri channel YouTube yang tidak akan pernah berkembang. Apakah channel kalian salah satunya? Kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Muhammad Ali Murtado. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang ciri-ciri channel YouTube yang tidak berkembang, guys. Nah, bagaimana sih cara kita melihat channel YouTube itu tidak berkembang atau tidak berkembang ya. Jadi kita ini udah lama-lama ngonten ya kan ya. Nah, channel kita akan berkembang atau tidaknya, kita harus melihat ya, paling tidak kita tahu nih seberapa arahnya akan kemana ya kan ya. Nah, salah satu tujuan untuk konten di YouTube itu adalah mendapatkan penghasilan. Nah, tujuan lain juga banyak ya guys ya, nggak cuma itu, bisa berkembang, bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Nah, tetapi ini dia beberapa ciri-ciri channel yang tidak berkembang. Jadi, ciri utama channel yang tidak akan berkembang adalah tidak adanya konsistensi ya. Jadi, pertama itu tidak konsistensi, terus yang kedua adalah kualitas konten yang buruk. Nah, kualitas itu tidak ada konsistensi nih. Misalkan nih hari ini upload, besok enggak, terus sebulan lagi upload ya, bulan besok enggak lagi ya. Dan pokoknya tidak konsisten, baik dari niche, dari waktu upload dan lain-lain, itu tidak konsisten. Itu adalah salah satu ciri dari channel yang tidak akan berkembang. Yang kedua, kualitas konten yang buruk. Di mana kualitas konten yang buruk ini contohnya nih ya, kontennya tuh asal-asalan, kadang jelas tujuannya tapi tidak jelas gambarnya, ataupun visualnya jelas ya, visualnya bagus tetapi artikulasinya juga tidak bagus. Nah, itu dia salah satunya. Terus yang ketiga yang nggak akan berkembang lagi adalah ketidakjelasan target audiens atau niche-nya. Nah, sebagai seorang content creator, kita harus menentukan niche apa yang akan kita bangun guys ya. Kita akan ngebahas apa, kita akan bicara sama siapa, kita akan connect sama siapa nih, penonton kita nih siapa gitu guys ya. Paling tidak kita tahu semua itu guys. Oke? Berikut ini adalah ciri-ciri channel YouTube yang sulit berkembang guys ya. Yang pertama, satu, fondasi konten yang lemah guys. Nah, ini dia. Apa sih penyebab fondasi konten yang lemah nih? Misalkan pertama adalah temanya gado-gado ya. Mengunggah video tanpa topik niche yang spesifik membuat algoritma bingung guys. Bingung untuk merekomendasikannya ya. Penonton yang menyukai satu video tidak akan kembali karena video berikutnya membahas hal yang berbeda ya kan. Kalau hari ini kalian ngebahas tentang tanah, ngebahas tentang sertifikat tanah ya, besoknya lagi ngebahas sertifikat tanah, ngebantu orang yang ada masalah tentang sertifikat tanah. Nah, itu bagus ya. Tapi kalau kalian hari ini membahas makanan, besoknya lagi ngebahas gadget ya kan, itu orang bingung nih ya, dia ngapain ya kan. Nah, itu dia. Terus yang kedua adalah jadwal mengunggah yang tidak teratur guys. Nah, mengunggah konten itu harus teratur guys. Mengunggah video secara acak membuat channel sulit mendapatkan metrik performa yang stabil di sistem rekomendasi YouTube guys. Nah, YouTube sendiri itu memiliki apa ya? Memiliki AI ataupun algoritma lah ya. Dia yang merekam kebiasaan orang yang ditonton dan yang menonton. Nah, orang yang ditonton itu akan upload jam segini, dia akan menyodorkan kepada orang yang menonton jam segini. Paham nggak? Nah, gitu ya. Jadi ketika kalian membuat video seperti ini, maka akan disodorkan juga penonton yang akan nonton video seperti ini. Ketika kalian membuat video yang seperti itu, maka kalian akan dicarikan oleh YouTube penonton yang seperti itu. Oke? Dan penontonnya aktif di jam tersebut. Nah, gitu guys. Jadi jadwal upload itu luar biasa sih ya. Harus diperbaiki guys kalau kalian memang ngerasa kontennya kok nggak naik ya kan. Nah, terus selanjutnya audio dan visualnya buruk guys ya. Jadi audio dan visual ini adalah salah satu hal yang penting karena kita adalah video ya. Jadi di YouTube itu kontennya adalah video ya, visual dan audio. Jadi harus ada visualnya, harus kelihatan, harus juga ada audionya ya. Kalau audionya nggak jelas, visualnya bures ya kan, orang nontonnya capek ya kan ya. Wah, nggak asik dong ya. Kualitas suara yang bising atau video yang buram akan membuat penonton langsung meninggalkan video dalam hitungan detik. Itu ya.
Yang kedua, kesalahan pengemasan guys ya, jadi packagingnya harus bener guys. Pertama, thumbnail dan judul membosankan, itu yang kemasan ya guys ya. Desain thumbnail yang asal-asalan dan judul yang tidak memicu rasa penasaran membuat angka rasio klik tayang atau click through rate CTR sangat rendah guys. Kalau CTR-nya udah sangat rendah maka video tidak direkomendasikan ya. Terus yang kedua adalah mengabaikan SEO YouTube, Search Engine Optimization atau SEO ya. Kalau kalian tidak mengoptimalkan deskripsi, kata kunci, dan judul, membuat video tenggelam dan tidak bisa ditemukan di kolom pencarian. Oke, mungkin ada beberapa orang yang berpendapat bahwasanya SEO itu mitos ya kan ya. Kalau orang terkenal mah upload video, upload aja ya, bakal banyak yang nonton. Karena apa? Artis itu juga algoritma guys ya. Jadi ya artis itu algoritma. Kalau kita content creator itu membuat algoritma. Jangan samakan dengan artis guys. Nah, yang ketiga adalah pelanggaran aturan dan manipulasi. Nah, ini dia. Konten yang tidak akan berkembang biasanya membuat konten, channel yang tidak berkembang biasanya membuat konten yang melanggar aturan guys. Misalkan seperti konten re-upload atau repetitif. Nah, ini dia. Mengambil video orang lain secara mentah-mentah dari platform lain seperti TikTok atau Instagram, atau membuat konten robotik AI yang berulang akan membuat channel ditolak pengajuan monetisasi AdSense. Tuh ya. Nah, selanjutnya menggunakan praktik ilegal nih. Contohnya nih, membeli subscriber gadungan. Nah, ini ya nggak akan berkembang guys. Menggunakan trik sub for sub atau menyuntik interaksi palsu. Nah, ini justru merusak kesehatan jangka panjang channel dan melanggar pedoman komunitas. Beneran, aku juga pernah ya. Pernah membeli subscriber dulu di channel yang dulu ya guys ya. Itu dia. Dan setelah aku perbaiki ya kan ya, ya pokoknya menyesal sekali lah. Metrik hancur, semuanya hancur guys, view hancur. Nah, yang keempat adalah sikap kreator ya. Sikap kreator, anti evaluasi. Nah, ini yang bahaya nih guys ya. Kreator terlalu puas dengan karyanya sendiri, malas melihat data analitik YouTube Studio dan enggan bereksperimen saat performa video. Nah, ini ya. Jadi kita tuh harus menanam dan memelihara guys. Gimana cara menanam itu, memelihara itu beda ya. Kalau memelihara itu harus konsistensi dan lain-lain ya. Tapi kalau kalian bisa menanam dan memelihara itu bagus banget ya. Jadi ketika sudah melakukannya dan menurun ya, kalian harus melakukannya namanya evaluasi. Jadi harus dievaluasi nih guys ya. Apakah visualnya kurang bagus, apakah audionya yang kurang bagus, apakah isi kontennya yang kurang bagus. Nah, itu dia guys. Nah, kalau kalian bisa menghindari beberapa hal tersebut, insya Allah channel kalian bisa berkembang. Itu dia jadi channel yang tidak berkembang. Maka dari itu, buat teman-teman biar channelnya makin berkembang, jangan lupa di subscribe channel ini biar nanti aku semangat untuk berbagi informasi gimana caranya channel kita bisa berkembang bareng-bareng dan bisa menghadapi YPP ya, atau persyaratan YPP terbaru YouTube nanti di tahun 2027. Semangat, jangan lupa subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Saya Heru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.